Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Kusumardana dengan NIM 210001831. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman tugas uji kompetensi program pemrograman web. Untuk tugas 1A, mahasiswa diminta untuk mengirim bukti sudah memasuki WhatsApp grup pemrograman web melalui link yang dikirim. Kemudian tugas 1B, mahasiswa diminta untuk melakukan pendaftaran akun di GitLab melalui link yang disediakan di dalam e-learning menggunakan email webmail uari.ac.id. Untuk tugas 2A, mahasiswa diminta untuk membuat tabel yang membersihkan perbedaan dari client side dan server side. Pengertian client side, sistem yang berjalan di web browser pengguna. Server side, sistem yang berjalan di server. Cara kerja client side berawal dari client yang memanggil berdasarkan URL melalui browser. Kemudian browser mendapat alamat dari web server yang nantinya akan memberikan segala informasi yang dibutuhkan web browser. Untuk cara kerja server side berawal dari client request ke server melalui web browser di komputer. Kemudian server merespon request untuk diproses. Setelah proses telah selesai, kemudian server mengirim respon ke klien dalam format HTML. Kemudian web browser klien menerima kode yang sudah berformat HTML dan sekarang web browser memiliki tugas untuk menyusun kode-kode HTML. Itu menjadi sebuah tampilan yang akan ditampilkan di desktop. Untuk bahasa client side menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk server side menggunakan ASP, JSP, dan PHP. Keunggulan dari client side yaitu waktu eksekusi relatif lebih cepat dari script sisi server. Dalam hal tertentu kita lebih memerlukan client side daripada server side, misalkan untuk menu kontrol elemen, halaman web, dan validasi form. Untuk kelebihan server side yaitu server side bisa dipakai untuk cross platform, bisa menambah kekuatan server dan kode program aman. Untuk kekurangan client side, keamanan kurang terjamin karena script bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain, sehingga script bisa di copy paste dan dirubah oleh orang lain. Untuk kekurangan server side, proses transfer data lebih lama karena hanya hasil eksekusi server yang dikirim ke klien. Tetapi untuk saat ini kekurangan tersebut bisa diatasi dengan adanya peningkatan performa komputer dan komunikasi jaringan yang lebih baik. Untuk tugas 2B, mahasiswa diminta untuk menginstal text editor. Saya di sini memilih VS Code. Kelebihannya gratis, memiliki sidebar yang banyak fitur, mudah mengelola ekstensi, dan mudah terintegrasi oleh Git. Kekurangannya, Visual Studio Code membutuhkan spesifikasi yang lumayan berat apabila memakai RAM 4 GB ke bawah. Tugas 2C, mahasiswa diminta untuk menginstal web lokal. Saya di sini memilih XMPP. Kelebihannya gratis, data aman, dapat digunakan semua OS dan memiliki fitur yang banyak. Kekurangannya, kapasitas XMPP tidak terlalu besar karena fiturnya banyak. Pengguna baru cenderung bingung ketika pertama kali memakai XMPP. Tugas 2D, mahasiswa diminta untuk login GitLab dan membuat project dengan format PR, PWeb 2022, kelas, NIM, dan nama mahasiswa, dan merekrut GitLab Pak Ali Tarmuzi ke dalam project sebagai developer. Untuk tugas 2E, mahasiswa diminta untuk memasang aplikasi Git ke dalam VS Code dan melakukan koneksi ke project melalui fitur clone. Setelah terhubung, mahasiswa melakukan sinkronisasi project ke GitLab. Tugas 3A itu membuat artikel tentang sejarah HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di perambahan internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti cascading style, sheets, dan bahasa scripting seperti JavaScript dan VBScript. HTML ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991 yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN. Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet.
sekitar tahun 1991. Dia merilis versi HTML pertama yang di dalamnya adalah sekitar 18 tag. Untuk versi HTML yang sudah dirilis, diantaranya HTML 1,0, 2,0, 3,0, 3,2, 4,0, 4,01, dan 5,0. Tugas 3B, mahasiswa diminta untuk menampilkan paragraf menggunakan P dan pasangannya garis miring P. Akan jadi seperti ini. Untuk tugas 3C, mahasiswa diminta untuk mencetak font huruf di HTML dengan cara I dengan pasangannya, garis miring I untuk miring, B untuk tebal, dan U garis bawah. Untuk tugas 3D, membuat pangkat atas dan bawah di HTML dengan cara menggunakan sub dan sub. Tugas 3E, atau menggunakan tag ganti baris menggunakan BR. 3F, untuk tag font di HTML ya dengan cara font face untuk mengganti nama font, kemudian font size untuk mengganti ukuran font, dan font color untuk mengganti warna font. Tugas 3G, mahasiswa diminta untuk menyisipkan gambar dan anchor link dengan image search yang diisi dengan link atau nama gambar, kemudian A href yang diisikan link dan atau nama file untuk menyisipkan link. Tugas 3H, yaitu mahasiswa diminta untuk memformat table di dalam HTML menggunakan text table. Kemudian tugas 4, mahasiswa diminta untuk membuat form dan div. Di sini saya mengetes programnya dengan dua browser, yang atas ini Chrome, yang di bawah Edge. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.